Bakaran loh. Hah? Bakaran. Yan. Oh, Oh ini aja yang orang itu enggak. Kuatnya enggak yang Hah? Kencang deh. Kalahin dia. Masa kalah aja cewek? Nyayun lega sih. Hah? Dia enggak ya? Tahu. Tapi dia temen dia enggak? Dia enggak. Jam lại một tầm vì này một cái jam lên Bunglon style. Dia sedikit live lagi waktu pemasangan pakem di sini itu dia live setengah jam keluar gitu. Ini ada mana nih? Dia pakai Samsung. Oh, dia upload, dia ganti upload. Yang dia pakai iPhone malam waktu pindah auto ke yang 3 jam yang live pakai iPhone. Kalau malam nggak masalah. Tadi malam yang 3 jam lebih juga. Nggak apa-apa. Kalau Mario. Jam. Berarti ini yang pas. Oh, dia pun lagi dijangin. Pas.
balik Pak, saya gitu Pak. Lihat enggak tuh? Nah, hijau posisi belinya. Hijau posisi belinya. Dia dengan menggambarkan kan kosong ini, sterilnya. Oh, udah pilih. Apa dekat di sini? Sini, depan panggungnya. Kembaran. Harus steril. Sana. Happy. Ada happy. Ya cewek itu. Belinya. Kayak kawanannya tahun itu gak ada. Pagi akan pagi. Iya pagi. Iya. Ini kan. Ini Bang. Jadi mau cai. Ini sih nggak benar. Hah? Apa? Kenapa? Tapi lebih panas kayak aja. Jadi butuh lagi ada SD Saraswati Tabanan periode kelima Nikadir Sutami yang ISP sebagai penanggung jawab saat ini membentuk tim drummen dengan nama Drummen Harmoni Saraswati. Harmoni beregistrasi dan selaras dengan harapan agar drummen Harmoni Saraswati dapat menampilkan alunan melodi yang selaras dalam alat musik tradisional yaitu alat musik modern memberikan pertanggung yang yaitu anak-anak gede wartawan untuk persiapan hari ulang tahun Kota Tabanan ke-523. Kegiatan tek-tekan ini dilaksanakan. Tradisi tek-tekan ini dilaksanakan dengan menggunakan sarana kultur, tokokan dan dikolaborasikan dengan gamelan, kemudian ditabung mengelilingi wilayah desa adat Kediri. Kegiatan tek-tekan di desa adat Kediri yang dulunya tidak dapat diprediksi, maka saat ini pelaksanaannya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Nyepi pada saat pemungutan. I Gusti Nengah Hari Mahardika SSN MSN Pembina Tari I Gede Putu Gita Kumara Putra I Gusti Bagus Surya Aditya Putra. Penata Tari I Putu Heri Eka Prasetya SSN. Penabung dan penari Gabungan STT Desa Dongpetan, Desa Dongpetan, Desa Dajan Petan, Hari Dwipa Gamelan Group dan Sanggar Tari.
Sirep keduk mayu Ngariang lidik seseorang Wane memuda Kebiangan rokok Kebiangan rokok Alat komen dan lidik Alik-alik Haruno Guli Sampai senang Ngeri kawan tengah Mari Sabak sirap teguk mari Memasi milik telah Hingga Video sirap anak agung murah Dia mau sirep anak agung murah gede lawan legal-legalan sirep ikan semua legal-legal sirep bupati Santi. Oh.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adi Merdangga Imario. Dan selanjutnya menyusul di belakang Adi Merdangga akan hadir pembawa papan nama Kecamatan Tabanan yang diambil oleh pembawa bandera, pedung dan obel. Dan di belakang umur tampak pasangan dari Camat Tabanan beserta ibu. Pembawa kami yang diusung oleh ibu-ibu dari Kecamatan Tabanan. Hari ulang tahun Kota Tabanan ke-529. Dan di belakang ibu pembawa Cani dan Kanasari ada barisan dari para perbekal sekecamatan Tabanan. Baik hadirin, telah berlalu dari kontingen Kecamatan Tabanan. Dan selanjutnya acara seremonial akan kami mulai. Irawan selaku Ketua GOW Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta Ibu dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan beserta pendamping. Sanebaktimin Titiang, Ide Cokorda Anglurah Tabanan dan para pengelisir Puri. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta Ibu Santi Susila selaku Ketua DWP Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati para asisten setda pemerintah Kabupaten Tabanan beserta Ibu, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kepala Bagian di lingkungan setda Kabupaten Tabanan beserta pendamping, para camat se-Kabupaten Tabanan beserta pendamping, kelompok ahli pemerintah Kabupaten Tabanan, para kepala instansi vertikal BUMN, BUMD, Perusda, dan DTW, Ketua KPU Kabupaten Tabanan, para tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin undangan, para pecinta seni dan penonton yang berbahagia. Hadirin, pada pagi hari ini Raji Tepai Wuku Gumbrek tanggal 27 November tahun 2022, marilah kita tak hentinya mengaturkan puja pangastuti dan sesanti angayu bahagia kehadapan Ida yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam rangkaian pembukaan Parade Budaya Nusantara dan pengukuhan Tari Kebesaran Jayaning Singgasana Awu dalam rangka semarak memperingati hari ulang tahun ke-529 Kota Tabanan. Hadirin undangan yang berbahagia, hari ulang tahun ke-529 Kota Tabanan mengambil tema Jayaning Singgasana yang bermakna semangat bersama untuk menuju puncak kejayaan Tabanan, menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani, aum, dengan semboyan Sadu Mawang Anuraga yang mengandung makna setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi
kebangsaan kepada rakyat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, rangkaian Parade Budaya Nusantara pagi ini akan diawali dengan penampilan tari kebesaran Kabupaten Tabanan, Jayaning Singasana Aum, yang akan dilaunching dan dikukuhkan beberapa saat lagi oleh Bupati Tabanan. Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau linggih kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Jayaning Singasana Aum bermakna kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau linggih menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan, dan demokrasi, serta cinta rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti Cakranaya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur, menjadi Eka Sakti menuju kesejahteraan dalam Tabanan era baru yang aman, unggul, madani, aum. Ide atau gagasan Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM, penata tari Mulu Nyoman Sri Suryati SSN, penata karawitan I Gusti Nengah Hari Mahandika SSN MSN, dan penata gerong I Gusti Ayu Irayanti SPD. Baik hadirin, inilah tari kebesaran Kabupaten Tabanan, Jayaning Singasana Aum. Selamat menyaksikan.
saksikan bersama penampilan Tari Kebesaran Kabupaten Tabanan. Jayalah Tabanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat buat kita bersama. Sane dahat wangyang titiang, ida cepordo, anglura Tabanan. Bolehlah tepuk tangan buat ida cepordo. Dan yang saya hormati Wakil Bupati Tabanan beserta Ibu, dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta Ibu, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan beserta Ibu yang terhormat. Dan yang saya hormati saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan beserta keluarga. Dan yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan, pemerintah Tabanan. Yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Yang saya hormati, pimpinan instansi vertikal, rektor universitas, pimpinan BUMN, BUMD, dan tokoh masyarakat penggelisir puri yang hadir, yang sangat titiang hormati. Dan yang saya banggakan, saudara saya beserta parade budaya dari luar Kabupaten Tabanan dan seluruh masyarakat Tabanan yang saya cintai dan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sesanti angayu bahagia, mari kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat asung kertawarunugrahnya pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pegelaran Parade Budaya Nusantara sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Tabanan yang ke-529 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tentu saya merasa berbangga dan berbahagia dapat membuka Parade Budaya Nusantara ini dan bahkan ikut berpartisipasi sebagai peserta budaya. Boleh tepuk tangannya. Biasanya kita nonton parade budaya, tapi hari ini, hari yang bersejarah ini, saya sama Pak Wakil, sama Pak Ketua DPR, semua teman-teman Forkompinda memakai pakaian kebesaran, Ayah Sagung, dan lain-lain dari era Mahabharata, Majapahit sampai di era milenial. Dan ternyata susah jadi seniman, ternyata. Buktinya tadi saya ikut jalan parade sama teman-teman, berat pakaiannya lumayan. Sampai-sampai tadi saya lihat Pak Sekda pakai pakaian Hanoman, mirip seperti Hanoman kenyataannya, mirip. Dan Pak Inspektorat, Pak Spanji juga pakai pakaian Kresna dan istrinya Wada. Pakaiannya berat, gelungannya berat, sampai-sampai pakai pempes. Ternyata susah jadi seniman, ya ternyata susah. Jadi kita sampai tidak bisa kencing. Nah ini, maka dari itu kita appreciate seniman Tabanan, seniman Bali ketika tampil memeriahkan event-event apapun. Ini yang perlu kita appreciate. Dan tentu saya dengan berpartisipasi sebagai peserta, saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa inti parade ini adalah meliang-liang, bersuka cita bagaimana kita 2-3 tahun lamanya terkungkung oleh dampak COVID-19. Sekarang momentum lagi kita meliang-liang, uperia bagi seniman-seniman kita, bagi tokoh-tokoh kita untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita sebenarnya haus akan hiburan. Buktinya tadi saya parade dari kantor Bupati sampai di sini,
penuh membludak setiap kegiatan yang kita lakukan. Ini artinya masyarakat Tabanan haus terhadap hiburan. Maka dari itu sewajarnya, sepatutnya kita pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang dan waktu suguhan untuk hidup kembali seniman kita dan budaya kita di Tabanan yang kita cintai ini. Perwujudan jati diri bangsa yang berkepribadian di bidang budaya, saya bahkan mengajak pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Bapak Wakil beserta yang lainnya, seluruh anggota DPRD Kabupaten, OPD, semuanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan ikut bersama-sama peran serta parade. Ada katanya tadi ini Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala OPD menyampaikan di grup WA, saya sudah bangun jam 3, ada yang bangun jam 4. Berapa banyak tukang rias UMKM kita, tukang rias masyarakat kecil hidup sekarang gara-gara kita berias. Ini menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Ini penting, asal jangan sering-sering. Setahun sekali bolehlah. Jadi hiduplah ekonomi, khususnya salon-salon kita yang kita miliki, tata rias kita yang kita miliki, semua panen hari ini berkat hari ulang tahun Kota Tabanan yang ke-529 ini. Dan masing-masing dengan busana yang mencerminkan keagungan, keistimewaan budaya Nusantara. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah melalui budaya kita perteguh toleransi bangsa berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang saya hormati, dalam momentum parade budaya ini, untuk pertama kalinya kita juga melonsing tarian kebesaran Kabupaten Tabanan, yaitu tarian Jayaning Singasana Aum. Kemarin pun saya sudah sampaikan Kepala Dinas Kebudayaan di Tabanan banyak punya tarian yang bagus-bagus. Kemarin pemerintah Kabupaten Tabanan juga menciptakan tarian maskot Bungan Sanak. Ini juga bagus sekali. Sekarang pun tarian kebesaran Kabupaten Tabanan namanya tari Jayaning Singasana Aum. Jayaning berarti jaya atau kejayaan, Singasana bermakna lingih atau sesano, Aum adalah aman, unggul, dan madani. Sehingga tarian ini akan menggambarkan kejayaan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak terus dinamis, bersinergi antar pemimpin dan rakyatnya. Hal ini dicirikan dari gerak tari yang bersinergi, yaitu perpaduan konfigurasi Trisakti antara Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur menjadi Eka Sakti untuk menuju masyarakat Tabanan yang sejahtera. Kejayaan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Tarian ini merupakan rangkuman visi misi pemerintah Jayawira yang diterjemahkan dalam visualisasi gerak oleh penata tari Ninyoman Sri Suryati, SSN, serta penata kerawitan I Gusti Nengah Hari Mahar Dika SSN MSN. Tepuk tangan buat tokoh-tokoh seniman kita sebagai pencipta tata tari dan pencipta kerawitan. Kita ingin kembangkan terus seni budaya kita di Tabanan. Tentu saya memberikan apresiasi kepada kedua penata tari dan penata kerawitan tersebut, dan semua saya bangga terhadap seniman-seniman Tabanan yang hebat-hebat sekali. Dan harapan saya, mari manfaatkan momentum peringatan ulang tahun Kota Tabanan yang ke-529 ini untuk membangkitkan kembali kejayaan daerah kita yang tercinta ini. Banggalah menjadi orang Tabanan. Dan akhirnya dengan mengucapkan Om Awigenam Aslu Nama Sidam Parada Budaya Nusantara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Tabanan ke-529 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berparade, dirgahayu Kota Tabanan, Jayaning Singasana,
kesembung meli kacang, ayo bung meliang-liang, kekeramitan meli bepasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Baik, mohon Bupati Tabanan untuk membuka parade budaya Nusantara yang ditandai dengan membunyikan okokan. Mohon berkenan mendampingi Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ida Cokorda Anglura Tabanan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan pembukaan Parade Budaya Nusantara yang secara langsung akan dibuka oleh Bupati Tabanan. Dan untuk menyemarakan Parade Budaya pada hari ini, mari kita hitung bersama-sama mulai dari hitungan 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Parade Budaya Nusantara serangkaian hari ulang tahun ke-529 Kota Tabanan telah dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, ditandai dengan membunyikan okokan dan disambut dengan tabuh gong Semarandana, persembahan dari Sanggar Hari Dwipa Gamelan Group, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin kembali untuk mencakupkan tangan di dada. Kami mohon untuk seluruh undangan untuk mencakupkan tangan di dada. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan tangan kanan mengepal. 1, 2, 3. Dan terakhir salam victory. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Parade Budaya Nusantara Kabupaten Tabanan tahun 2022. Dengan hormat, Bupati Tabanan beserta pendamping kami silakan kembali ke tempat.
Candi Kuning yang masih berupa hutan ketika itu, kesenian rudat pertama kali dikenalkan oleh orang tua kita dahulu ketika selesai pembangunan Masjid Besar Al-Hidayah pertama kali pada tahun 1927. Jenis tarian dalam seni rudat ini sendiri mengandung gerakan bela diri atau pencak silat yang merupakan representatif dari pasukan khusus pengawalan raja-raja di Bali. Dan terdapat juga seni suara di dalamnya. Dalam tarian rudat juga ada tarian penyambutan seorang raja yang baru datang, yaitu tarian Salamun Salam. Tarian rudat yang beranggotakan 40 orang pasukan dan dipimpin oleh satu komandan merupakan tarian sakral yang melambangkan
Baik Bapak Ibu hadirin, para peserta seni dan penonton yang berbahagia, selain menampilkan kesenian dan budaya tradisional Bali, dalam Parade Budaya Nusantara ini akan kami hadirkan pula kesenian luar Pulau Bali yang tentunya ikut memeriahkan Parade Budaya hari ini. Dan mari kita alihkan pandangan kita ke arah timur kembali, akan segera melintas di hadapan kita bersama kesenian Reog Ponorogo, Sardulo Mbalilo Bali. Reog Ponorogo adalah tarian yang menceritakan tentang keberanian, tanggung jawab, dan perjuangan seorang Prabu Klono Sewandono demi mempersunting seorang putri dari kerajaan Kediri bernama Dewi Songgolangit. Sementara itu Dewi Songgolangit mengadakan sayembara bersyarat. Siapa saja yang bisa memberikan seni pertunjukan yang indah dan membawa hewan berkepala dua akan dijadikan suami. Setelah banyaknya raja yang mengikuti sayembara tersebut, terpilihlah dua raja yang bertahan, yakni Prabu Klono Sewandono dan Prabu Singobarong. Merasa bahwa Prabu Klono Sewandono lebih unggul, di tengah perjalanan Prabu Singobarong menyerang pasukan Prabu Klono Sewandono, dan setelah itu peperangan hebat pun terjadi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono dengan penanggung jawab I Gusti Ngurah Niriyawan atau Gung Iwan, penata tari Ricky Fernando, koordinator kesenian Reog Saiful Alim. Hadirin yang berbahagia, inilah kesenian dan penampilan Reog Ponorogo. Upacara ngaben oleh Dewi Durga, ditunjuk 9 orang memedi menjadi penari baris untuk menyantarkan roh orang yang diaben ke hadapan untuk menuju surga. Tari baris memedi ditarikan antara 7 sampai 9 orang penari sebagai simbol Sabta Dewata dan Nawa Dewata. Dengan pembina dan koordinator Dr. Inyoman Arjana Adiputra MAG. Menampilkan tari kupu-kupu tarung yang diiringi dengan gamelan angklung kasih kepentingan. Angklung adalah gamelan khas Bali yang sering digunakan dalam prosesi upacara kematian. Gamelan angklung merupakan laras slendro dan tergolong barungan nada yang dibentuk oleh instrumen berbilang dan berpencon. Dari kerawang gamelan ini hanya menggunakan 4 nada, seperti yang ditampilkan oleh Seke Angklung Dharma Kerti Banjar Umakoh yang berdiri sejak tahun 1955. Seiring dengan perkembangan kesenian di Bali, gamelan angklung pada generasi ketiga ini sering digunakan untuk menabuh gending lelambatan maupun kekebiaran. Maka pada kesempatan kali ini ditampilkan angklung untuk mengiringi tarian kupu-kupu tarung. Tarian ini menggambarkan binatang kupu-kupu tarung berwarna biru tua atau tarung yang sering terbang serta hinggap dari satu benda ke bunga lainnya. Secara filosofi, tarian kupu-kupu ini adalah penggambaran keindahan kedamaian dan juga estetika pegunungan di kawasan Bedugul Batu Liki. Di belakang Kecamatan Batu Liki, berikutnya adalah Kecamatan Kediri.
Kecamatan Kediri di bawah kepemimpinan Camat Kediri, Bapak Imade Murdika SSDP, mempersembahkan garapan Tari Megarapan. Gunung merupakan sumber dari kehidupan, banyak sumber daya alam dan ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah air yang banyak mengalir mengairi persawahan yang ada di Kabupaten Tabanan dan di Kecamatan Kediri pada khususnya. Masyarakatnya di Kecamatan Kediri sebagian besar masih mengabdikan diri sebagai petani. Dari hal tersebut, penggarap mencoba mentransformasikan ke dalam bentuk garapan gerak tari dengan pengiring gong suling dengan judul Megarapan. Gong suling yang pernah populer di tahun 1990-an ini merupakan salah satu kesenian klasik yang berada di Banjar Panggung Luling, Desa Abiatung, Kecamatan Kediri. Setelah Kecamatan Kediri akan hadir di hadapan panggung kehormatan yaitu Kecamatan Marga. Kecamatan Marga di bawah kepemimpinan Camat Marga Bapak Dr. Gusti Agung Alet Adiatmika pada Parade Budaya Nusantara kali ini menampilkan tarian lego. Tarian lego merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di Desa Adat Tinggi, di mana sebagian besar instrumennya terbuat dari bambu yang dilengkapi dengan instrumen lainnya seperti kendang, cengceng, kempli, dan seruling. Tarian ini keberadaannya memiliki hubungan yang dekat dengan Pura Natarjemang. Tarian ini ditarikan oleh beberapa gadis muda yang mana gerakannya menyerupai tarian legong keraton. Yang konon gerakan tarian legong keraton ini diambil dari gerakan tarian leko. Tarian leko biasanya ditarikan sebagai ungkapan puji syukur para petani atas hasil panennya yang baik dan melimpah. Berikutnya Kecamatan Pupuan. Kecamatan Pupuan di bawah kepemimpinan Camat Pupuan, Bapak Ibu Tun Kediri Rawan Kesos MSI, mempersembahkan Baris Nang Dudu. Baris Nang Dudu merupakan reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat Ang yang ada di Desa Pujungan, Pupuan, Tabanan, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk tari dan musik. Konon diceritakan Nang Dudu merupakan sosok yang jahil dan tidak manusiawi seiring mengganggu perkebunan masyarakat. Sehingga Nang Dudu sengaja dibunuh untuk menghilangkan sifat buruk yang mengganggu kegiatan masyarakat di daerah Pujungan. Nang berarti panggilan untuk orang laki-laki yang sudah tua, sedangkan Dudu berarti sifat buruk. Secara filosofi, menghilangkan jejak sang Dudu berarti menghilangkan sifat buruk pada diri sendiri. Tari Baris Nang Dudu biasa ditarikan pada saat upacara Ngusabun ini di Desa Pujungan yang menjadi simbol penetralisir antara sifat buta menjadi dewa pada upacara tersebut. Pada kesempatan ini musik iringan Baris Nang Dudu menggunakan instrumentasi mandolin yang merupakan salah satu musik tradisional khas Pupuan. Gaya musikal dari Gening Nang Dudu mengacu pada idiom ecet-ecetan khas Pupuan.
tumbuh segala yang tumbuh di dunia ini. Berlatar belakang Gunung Batu. Karya ini mengimplementasikan tentang bagaimana sebuah kehidupan yang ada di daerah pegunungan Batu Kau. Berfokus kepada Gunung Batu Kau yang merupakan stana dari ide Sang Hyang Guru. Beliau sebagai pemberi urip kepada seluruh makhluk hidup. Karya ini merupakan penggabungan dari masing-masing elemen kecamatan, yakni Kecamatan Pupuk. Selemadeg di bawah kepemimpinan PLT Camat Selemadeg Bapak Iwayan Budi Artana, SSTP MAP, menampilkan Gong Suling Semara Madu. Deburan ombak pesisir payah untuk mengilustrasikan ke dalam sebuah garapan di mana dalam garapan ini instrumen suling sebagai media transformasi dan berharap mampu membawa pesan yang disampaikan. Telah berlalu Kecamatan Selemadeg, penampilan berikutnya adalah Kecamatan Selemadeg Timur. Kecamatan Selemadeg Timur di bawah kepemimpinan Camat Selemadeg. Gamelan gambang adalah salah satu jenis gamelan langka dan sakral, termasuk barungan alit yang dimainkan hanya untuk mengiringi upacara keagamaan. Di Bali Tengah dan Bali Selatan, gamelan ini dimainkan untuk mengiringi upacara ngabel atau pitrayatnya. Sementara di Bali Timur, yaitu di Karangasem dan sekitarnya, gambang juga dimainkan dalam kaitan upacara odalan di pura-pura atau dewayatnya. Gamelan gambang berlaras pelok 7 nada, dibentuk oleh 6 buah instrumen berbilah. Yang paling dominan adalah 4 buah instrumen berbilah bambu yang dinamakan gambang, yang terdiri dari yang paling kecil ke yang paling pajelan, pamero, dan pangumbang. Setiap instrumen dimainkan oleh seorang penabuh yang mempergunakan sepasang panggul bercabang dua untuk memainkan pukulan kotekan atau ubin-ubitan dan sekali-sekali pukulan tunggal atau keklenggungan. Setelah Kecamatan Selemadeg Desa Krampitan, tarian ini tergolong ke dalam tari pitrayatnya yang biasanya ditarikan pada saat upacara mesakap-sakapan di dalam upacara pengabenan besar. Tari Garis Adang merupakan penggambaran dari kesatria atau prajurit yang mengawal sawal atau layon yang akan diupacarai menuju moksa. Tari Baris Basang Gede merupakan simbolis di dalam upacara pengabenan besar dan dahulunya sering ditarikan di puri-puri di daerah Krampitan hingga saat ini. Adapun ciri khas pakaian yang digunakan pada tarian ini yaitu menggunakan pesakutan serta pada bagian perut dibuat agar terlihat buncit. Selain itu, tarian ini juga menggunakan tata rias, yaitu wajib menggunakan tata rias berwarna hitam dengan udang berwarna hitam putih atau koleng. Tarian ini biasanya ditarikan kurang lebih oleh 8 orang penari putra. Mendengar laporan dari masyarakat, Bandesa Antasari kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Singasana dan memohon jalan yang terbaik untuk menyikapi kejadian tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, diputuskanlah untuk membangun parayangan di kawasan tersebut. Pembangunan parayangan ini ditujukan untuk memuja kemuliaan Sang Hyang Wisnu sebagai pemelihara dan juga Sang Hyang Baruna sebagai dewa penguasa lautan. Masyarakat sekitar dengan antusias melaksanakan titah dari Raja Singasana sehingga parayangan yang diharapkan segera dapat terwujud. Setelah parayangan ini terwujud, kemudian atas restu dari Raja Singasana diberilah nama Pura Serinyong, di mana kata Seri yang merupakan sakti dari Dewa Wisnu adalah perlambang kemakmuran dan kehidupan, dan Jong